Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin, tentunya di cerita novel romantis. Oke, kita gaspol. Episode 26. Lu tidak apa-apa? Tanya Alex pada Jennifer di tempat parkir. Tidak apa-apa om, sudah biasa. Maaf ya om, gara Jenny, om dipermalukan di perusahaan om sendiri. Ucap Jenny, dia meminta maaf atas kejadian tadi. Sudah biasa ini, ucap Alex. Benarkah om? Kita langsung viral. Apalagi, om tadi menari tangan Jenny. Hehehe, mereka salah paham om. Sudah dikira om sugar daddy Jenny. Pasti begini tanggapannya. Ternyata Mr. Daniel sukanya daun mudo, bocah, labil. Hihihi. Jenny mengalihkan pembicaraan. Ada hubungan apa lo dengan anak magang itu? Tanya Alex kepo. Dia kakak pertama saya. Mereka memang tidak menyukai Jenny. Mama dan kedua kakak gue memang tidak menyukai gue om. Mereka pasti mencari kesalahan Jenny. Tapi ini sudah biasa, ucap Jennifer dengan santai. Padahal di dadanya rasanya sesak. Bahkan ditampar, dibilang murahan oleh kakaknya sendiri. Memang apa yang sudah perbuat? Kepo Alex. Ayo lo om, nanya-nanya ntar suka lo. Jawab Jenny mengalihkan pertanyaan Alex. Karena dia tahu mau mengumbar aib keluarganya, apalagi ibu yang sudah melahirkannya. Bagaimanapun juga Yolanda adalah wanita yang sudah berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan dirinya ke dunia ini. Cih, Alex berdecak sebel. Sorry om, ini privasi saya dan tidak boleh sembarang orang untuk mengetahuinya, jawab Jenny. Oke, maaf terlalu kepo dan hati-hati di jalan, kata Alex mencemaskan Jennifer. Thanks, dah om ganteng, love you, muah. Alex hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia gadis yang unik. Mungkin ini cara dia menyembunyikan kesedihan dirinya. Menjadi baduk dan barbar. Oke Nona Sinting, gue akan mencari sendiri siapa lo sebenarnya. Gumam Alex lalu kembali ke dalam melewati jalan khusus. Jadi tidak perlu melewati lobi kantornya. Di tengah perjalanan Dina menelpon Jennifer. Guys, di mana lu? Ayo nongkrong. Kita tunggu di Cafe Star, ajak Dina. Oke OTW, jawab Jennifer singkat. Dia lebih baik nongkrong bersama teman-temannya dari pulang cari mati. Hehehe. Tak memerlukan waktu lama bagi Jenny untuk menuju Cafe Star dan langsung menemui Dina dan lainnya. Woi, sudah lama, tanya Jenny sambil meneguk jus jeruk milik Donna. Belum, baru setengah jaman. Kita habis dari mall. Lu ternyata masih belum balik ke rumah. Heran Randy. Kan gue bilang kalau gue mau ketemu Sugar Daddy ganteng gue, jawab Jenny asal sambil mengambil buku menu di meja. Dina malah memukul dirinya dengan buku menu. Ditanya A, jawabnya D. Kebiasaan D. Kesal Dina. Dibilangin tidak percaya. Gue baru ketemu Om Alexander. Puas, jawab Jenny sungguh-sungguh. Malah ditertawakan keempat sahabatnya itu. Hahaha, tidak lucu bercandanya, timpal Sofian. Jenny mengambil handphonenya, membuka galeri dan membuka foto dia bersama Alex di ruang CEO tadi siang. Juga waktu dia pertama masuk di perusahaan tersebut. Sofian yang pertama kali melihatnya membelalakan matanya tidak percaya bahwa si Jenny berselfie dengan Mr. Daniel Alexander. Gila ini anak, ini kan Mr. Daniel, CEO yang terkenal killer itu. Wajahnya juga sering wirawiri di majalah bisnis, ucap Sofian. Yang lain jadi ikut kepo.
merebut HP tersebut melihat isi galeri HP Jenny. Beneran lu sugar baby Daniel? Kepo Donna. Gue memang kesana tapi bukan sugar baby guys. Ada urusan bisnis serta mengajukan proposal soal rumah singgah. Bohong Jenny. Randy yang dari tadi diam saja mendadak angkat bicara. Jen, ini beneran lo? Wih, temen gue viral woi. Heboh Randy. Apaan sih Beb? Tanya Dina. Lihat Beb, ini Jenny yang digandeng Mr. Daniel. Dan ini ada seorang perempuan marah-marah. Lihat Mr. Daniel juga membela dia. Randy menjelaskan isi video amatir dari seorang netizen. Shit, gue harus bilang ke Om Alex supaya menghapus berita-berita itu. Dia menelpon Alex. Om, tolong dong berita kita di sosmed dihapus. Om kan channelnya banyak. Gue pengen tenang Om. Bisa-bisa jadi artis. Dadakan gratis Om. Iya, jawab Alex singkat dan langsung menutup sambungan HP-nya. Selang waktu 5-10 menit, berita tersebut langsung hilang dari halaman pencarian di sosial media. Wih, keren. Berita lu langsung lenyap bro. Tidak ada jejak, ucap Donna. Masalah nanti di rumah guys. Mama dan kedua kakak gue pasti akan marah besar di video tadi. Perempuan yang marah-marah tersebut kakak gue yang ternyata magang di sana. Jenny mengkhawatirkan nasibnya nanti kalau pulang. Dan kalau dia tidak pulang malah persoalan pasti akan tambah runyam. Gue pulang saja dulu sebelum nenek Lamper pulang magang. Dan cerita ke nyokap. Paling tidak gue bisa istirahat sejenak. Tanpa basa-basi lagi Jennifer pergi meninggalkan Cafe Star dan langsung pulang ke rumah. Menuju rumah belakang sebelum terjadi perang dunia. Waktu berjalan begitu cepat. Sore hari itu Jessica pulang dengan marah-marah. Mam, mana perempuan jilang sialan itu? Berani-beraninya dia menikung Mr. Daniel dari belakang. Jessica berkata dengan nada-nada kesal sambil mendudukkan bokongnya di sofa ruang tamu, melempar tasnya ke sembarang arah. Apa-apa sih? Pulang-pulang cemberut, marah-marah. Kenapa dikerjain senior lagi? Tanya Yola. Itu loh ma, si anak sialan jilang itu. Tadi dia jalan dengan Mr. Daniel. Jessie saja yang sudah berdandan cantik dan seksi masih saja dicuekin. Sudah berusaha mencari perhatian sampai pura-pura nabrak, sampai badan Jessie sakit semua. Dianggap tidak ada, tapi dia malah bergandengan tangan dengan dia. Kesel, kata Jessica yang masih cemberut dan menghentakkan kakinya di lantai. Apa? Dia datang ke perusahaan kamu magang, bahkan bergandengan tangan dengan pemilik perusahaan itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Marah Yolanda. Tiba-tiba Jesslyn masuk dengan cemburu pula. Ma, sebel. Gebetan Jesslyn diembat anak sial mama itu. Marah Jesslyn. Ini juga datang cemberut. Ada masalah apa lagi? Heran Yolanda. Itu Jennifer ma. Dia ada main dengan putra pemilik kampus Jesslyn, Alexander. Tadi siang beritanya viral. Ada Kak Jessica juga di sana yang menampar bocah itu. Dasar dodol, ya jelas gue tampar tuh bocah. Dia sudah berani merayu Mr. Daniel. Dan lo juga. Jangan coba-coba mendekati gebetan gue. Geram Jessica. Jadi Mr. Daniel dan Mr. Alex itu orang yang sama? Tanya Jesslyn tidak percaya. Iya, dan sebagai adik kamu mengalah ya sayang. Mama akan carikan cowok yang cocok untuk kamu nanti. Hibur Yola kepada putri keduanya. Jesslyn duduk di sofa dengan lesu dan lemas. Dia sudah kalah duluan sebelum berperang.
Kalau dia melawan nasibnya, akan seperti Jennifer. Episode 27. Sekarang apa yang harus kita lakukan pada bocah itu, Ma? Tanya Jessica pada Yola, meminta pendapat mamanya. Kita peringati saja dulu. Nanti kita baru pikirkan lagi. Mama juga pusing ini. Bapak kalian mengancam akan mengurangi bahkan memblokir kartu kredit Mama. Keluh Yolanda. Dia tidak mau uang bulanannya hilang gara-gara Jessica. Ya sudah, kita temui dia, Ma, sebelum Bapak pulang. Nanti kalian juga bantu Jessie melapor ke Papa buat keadaan yang mendramatisir, ucap Jessica. Iya, Kak, anak itu nanti pasti melawan. Jesslyn yang memvideokan kalian. Ketika pas bocah itu bereaksi, jadi Papa pasti akan percaya kita. Jesslyn memberi usul. Oke, Mama siap. Tanya Jessie memberi kode ke Yolanda. Ayo cepat, keburu Papa pulang. Ketika perempuan berbeda usia itu datang ke belakang, ke rumah baru Jessica. Kenapa rumah ini jadi bagus dan bersih? Mama jadi tidak rela memberikan dia tinggal dengan nyaman di sini. Kesal Yola. Tenang, Ma. Nanti setelah dia diusir, Mama bisa gunakan rumah ini untuk sekedar melepas penat. Kalau Jessie sih ogah tinggal di tempat rewot begini, kata Jessica sambil bergidik jijik. Jenny keluar loh, atau gue bakar rumah jelek ini, panggil Jessica. Jenny yang sudah mengira akan hal itu segera membukakan pintu untuk mereka. Selamat datang di istana ini, Mak. Kak, sambut Jennifer. Tidak perlu basa-basa lagi. Gue cuma mau bilang kalau lu harus menjauhi Mr. Daniel sekarang juga, ucap Jessica dengan lantang dan kasar. Loh, memangnya kenapa kalau Jenny dekat dengan Om Al? Kan bagus jadi Jenny bisa mewujudkan keinginan Mama yang pengen punya menantu milioner seperti Om Al. Jawab Jenny dengan santai. Jangan pernah panggil Mama. Sekali kamu pembawa sial, selamanya tetap pembawa sial. Saya memang menginginkan menantu seperti Mr. Daniel, tapi bukan dari kamu. Karena Jessica lah yang akan bersanding dengan dia. Jawab Mama. Lah, Kak Jessie kenapa diam saja? Tidak berusaha. Dia kan magang di sana, harusnya pepet terus. Ini malah membuat orangnya marah. Bahkan mempermalukan dia di depan karyawan dia sendiri. Jawab Jenny sambil duduk di lantai dengan depan rumahnya. Apa? Jessie, memang apa yang kamu lakukan hingga membuat Mr. Daniel malu? Kesal Yola. Aku cuma menampar dia tadi di depannya, Ma. Habis kesel banget. Mereka bergandengan tangan lagi. Cemberut Jessica. Tidak cuma itu, Nyonya. Nona Jessica malah berkata kalau Jenny habis naik ranjangnya. Jadi dia marah deh. Nona Bella, supermodel internasional saja belum pernah naik keranjang Om Al. Ini malah menuduh Jenny. Lihat penampilan Jenny, Nyonya. Kalau Om Al suka dengan Jenny, berarti dia sukanya yang masih polos dan orisinal. Ucap Jenny yang sudah memancing si serigala bangun dari tidurnya. Tapi kali ini Yolanda malah marah kepada Jessica. Dasar tol. Bisa-bisanya kamu membuat ilfil si Daniel. Yolanda memukul kepala Jessica. Jessica cemburu, Ma. Seharusnya kamu itu pura-pura baik. Bukannya marah-marah. Pura-pura jadi kakak yang baik. Setelah itu baru bereaksi. Ini malah, geram Yolanda. Mama bilang Jessica bisa melakukan cara apapun untuk mendapatkan Mr. Daniel. Ini kan Jessica sedang berusaha, Ma. Kesal Jessie. Niat hati akan menghukum Jenny, malah dia sendiri yang dimarahi. Dan kamu, Jennifer, jangan sekali-kali mendekati Daniel.
atau tahu sendiri akibatnya, acam Yola. Maaf kalau itu tidak bisa, Nyonya. Jenny terikat kontrak dengan dia. Kalau Jenny mundur, harus mengganti kerugian yang sangat besar. Atau Nona Jessica yang menggantikannya. Nanti Jenny yang akan bicara dengan Om Alex. Jawab Jenny, sedikit berbohong. Kontrak apaan? Nikah? Penasaran Jessica. Boro-boro kontrak nikah. Nona Jessica yang kamu lihat tadi itu sebenarnya Mr. Daniel. Itu menari tangan Jenny, bukan menggandengnya. Tadi ya dia menghindari tante-tante yang bernama Bella dan menarik. Nih tangan Jenny masih sakit dia tarik. Ditambah ditampar lagi. Dia menjelaskan pada keluarganya kalau tadi dia memang ditarik. Bodoh amat. Lalu kontrak apa yang lo buat dengan Daniel? Tanya Jessica. Mau menggantikan? Boleh. Itu kontrak memperbaiki motor dia. Jawab Jenny asal saja. Apa memperbaiki motor pakai kontrak? Hahaha, modus itu. Jessley yang dari tadi diam, dia tertawa ngakak. Tahu, orang kaya memang aneh. Jawab Jenny. Kalau gue yang menggantikan lo, apa yang harus gue lakukan? Kepo Jessica. Dia tidak sadar kalau sedang dikerjai Jenny. Ya lu yang perbaiki motornya, kan gampang. Jawab Jenny. Enak saja. Oh gak kalau begitu. Bisa jelek bau oli dong gue. Begini ya gue punya ide. Lu tetap yang memperbaiki motor dia, tapi gue yang harus bertemu dengan dia. Dan gue yang akan menyerahkan kunci motornya jika sudah jadi. Kata Jessica. Enak di elo, rugi di gue dong, ucap Jenny. Anggap saja, lu berbakti pada gue. Sekali-kali membawa keberuntungan di rumah ini, bukan cuma nyusahin doang, ketus Jessica. Oke, ntar gue kasih kuncinya ke lo. Jawab Jenny selanjutnya. Bocah itu pengen melihat bagaimana gaya Jessica merayu Alex. Sekarang serahkan nomor Daniel ke gue. Jessica meminta nomor telepon Alex pada Jenny. Tapi tidak semudah itu. Bisa-bisa Alex akan marah padanya, menyebarkan nomor pribadinya pada orang lain. Kalau itu gue tidak punya. Om Alex meminta gue datang langsung ke kantor atau ke rumah jika sudah selesai. Bohong Jenny. Ya sudah, lo hubungi gue saja nanti. Oke, kakakku sayang, jawab Jenny. 5 hari kemudian, motor milik Alex sudah jadi. Tidak membutuhkan waktu yang lama memodifikasi motor itu. Karena semua sudah tersedia dan tidak banyak berbahan. Om, motor lu sudah jadi, gue antar ke kantor. Tapi yang pegang kuncinya Jessica, kakak gue. Dia yang akan mengantarkan langsung ke Om. Sekaligus ingin minta maaf. Katanya dia tidak ada kesempatan sama sekali meminta maaf pada Anda. Kata Jenny di telepon. Jawab Alex singkat. Alex kecewa karena bukan Jennifer sendiri yang datang. Ada rasa ingin bertemu di hati Alex. Memang setelah kejadian di kantor itu mereka belum pernah bertemu dan tidak saling kontak sedikit pun. Setelah menelpon Alex, Jenny menelpon Jessica. Gue tunggu di parkiran. Motor bos lu sudah selesai. Kalau lu tidak cepat kemari, bisa keduluan orangnya, ucap Jennifer. Oh iya, gue kesana sekarang. Lu jangan tunjukkan wajah lu, ntar ketahuan, ucap Jessica dengan berbisik. Takut ada yang mendengarnya. Jessica segera keluar kantor dan menuju tempat parkir. Tapi Jenny tidak ada di sana. Hei bocah, lu di mana? Gue di parkiran, lu tidak ada, bisik Jessica. Di parkiran khusus, masa motor bos diparkir dulu di luar?
Jawab Jenny dengan santai sambil tersenyum sendiri melihat kakaknya yang kepanasan mencarinya di area parkir untuk motor.